Mungkin yang selama ini kita ketahui selalu kalau protein itu ayam, daging, telur gitu ya. Padahal sebenarnya biji-bijian pun termasuk nasi putih yang kita makan itu memiliki protein. Nah, tapi dokter, ini ada beberapa laskar medika yang menjalani diet vegan atau mereka seorang vegetarian. Nah, mungkin apakah mereka ini lebih beresiko mengalami defisiensi asam amino tertentu ya, dokter? Suplementasi asam amino esensial itu dapat memperbaiki kualitas hidup, dan justru konsumen paling banyak dari suplemen asam amino itu justru para atlet, pecinta olahraga. Untuk anak muda ini kayak banyak sekali yang FOMO Betul, gitu ya, dok ya. Ada betul. atlet yang foto, oh harus minum ini, terlalu banyak yang diminum nantinya. Setiap hari makan tempe terus misal, atau makan ayam terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Laskar Medika. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita semua. FKUM punya cerita. Ceritanya dimulai dari anamnesis. Saya Farsha Septiananda selaku mahasiswa S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menemani Laskar Medika dalam obrolan santai tapi berbobot seputar riset, kesehatan dan juga dunia medis. Di edisi ke-7 ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting, khususnya terkait asam amino dalam kesehatan. Baik, di sini sudah hadir bersama saya selaku narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran, Dr. Edithia Fukata M. Biomed. Baik, selamat datang Dr. Edith. Selamat datang, Farsha. Baik, senang sekali dapat berbincang santai dengan Dr. Edith. Sebelum kita masuk ke penjelasan, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menyapa Laskar Medika. Baik, bagaimana kabarnya Dr. Edith? Baik, Farsha, terima kasih atas pembukaannya. Mungkin perkenalan singkat, nama saya Edithia Fukata. Saya seorang dokter umum dengan pendidikan M. Biomed atau Magister Biomedik. Dan saat ini saya merupakan dosen di Departemen Biomolekuler, program studi sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Baik, terima kasih Dr. Edith. Sungguh luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita membahas mengenai topik utama pada hari ini, yaitu mengenai asam amino. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih asam amino itu dan bagaimana zat ini bisa begitu penting bagi tubuh kita. Oke, ya, jadi asam amino itu seperti yang sudah mungkin Farsha juga sudah tahu ya, dan rekan-rekan yang nonton ini juga sebagian mungkin sudah mengerti bahwa asam amino ini merupakan penyusun dari protein. Jadi protein adalah salah satu senyawa yang sangat penting, ya, sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ya, sebenarnya semua makhluk hidup adalah terutama tersusun dari protein. Nah, asam amino merupakan penyusunnya. Nah, sejauh ini yang telah diketahui adalah total sekitar 20 asam amino. Dan asam amino ini dibagi berdasarkan esensialitasnya atau seberapa penting apakah tubuh atau sel dapat memproduksi sendiri atau tidak bisa. Nah, ini sudah kita kenal ada 20 total ya. Nah, dari 20 itu 9 yang termasuk dalam asam amino esensial. Artinya esensial artinya adalah tubuh kita tidak bisa memproduksi karena tidak memiliki enzim untuk mensintesis dari asam amino ini. Sehingga harus dipenuhi dari mana? Maka yang sumber utamanya tentu adalah dari diet, dari makanan ataupun dari minuman gitu. Nah, kemudian seberapa penting asam amino ini? Jadi sebenarnya jelas sangatlah penting asam amino bagi kelangsungan hidup kita. Tapi pertanyaannya apakah suplementasi asam amino itu penting? Apakah harus dikonsumsi bagi seluruh orang ya? Faktanya bahwa sekitar 60% atlet ya. Jadi kalau kita membahas dalam konteks olahraga, dari studi tahun 2016 itu sekitar 60% atlet itu ternyata mengaku mengkonsumsi suplemen diet dalam jenis apapun, termasuk juga dalam jenis asam amino. Dan di pasaran pun kita juga mengenal banyak sekali produk-produk suplemen asam amino seperti BCAA, kreatin, dan terutama ini juga ada namanya, kita tidak sebut merek ya, kita tidak di endorse. Tapi dia salah satu
suplemen yang sangat sering diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal ya. Jadi meskipun data pastinya belum kita tidak tahu, cuman ini termasuk suplemen yang cukup sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dan seberapa penting sebenarnya ini dan apakah tidak cukup apabila kita memenuhi kebutuhan asam amino kita dari makanan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya jawabannya adalah tergantung untuk tujuan apa dan tergantung juga untuk siapa. Nah, apakah tujuannya hanya untuk mempertahankan kesehatan atau untuk tujuan-tujuan khusus, misal atlet yang ingin membentuk ototnya supaya besar, atau untuk meningkatkan berat badan, atau untuk tujuan-tujuan lain atau kondisi-kondisi medis tertentu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasan yang sangat rinci sekali ya. Jadi Laskar Medika sekarang sudah mengerti kalau asam amino ini sangat-sangat penting untuk kehidupan. Jadi kita akan mengupas secara tuntas mengenai asam amino ini sendiri. Baik, tadi berbicara soal asupan ya dokter. Apakah dengan mengkonsumsi protein saja ataupun makanan itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan asam amino? Setelah dijelaskan oleh Dr. Adit, juga ada suplemen-suplemen yang bisa membantu untuk meningkatkan asam amino itu. Ya. Oke, jadi sebenarnya cukup atau tidaknya ini kembali lagi tergantung dari kondisi masing-masing pasien atau individu. Jadi apabila seorang individu ini secara dietnya itu dia kekurangan, dalam artian pola makannya yang entah karena suatu kondisi medis atau masalah lain seperti sosial, ekonomi, atau kultural ya, itu menyebabkan asupan proteinnya tidak mencukupi, maka seseorang ini akan beresiko untuk mengalami kekurangan asam amino. Maka dari itu, pada kondisi demikian, maka penting untuk diberikan suplementasi asam amino. Tapi kembali lagi, ini tidak berarti one fit for all gitu ya. Jadi sangat tergantung dari masing-masing individu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Tadi juga dokter telah menyebutkan bahwa semua protein itu punya posisi asam amino yang berbeda-beda. Apakah itu berarti jadi bagi pola makan kita sehari-hari? Dan juga apakah semua protein ini diciptakan pada hal yang sama begitu dokter? Oke, pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi patut kita ketahui ya bahwa protein ini adalah bahan salah satu makronutrisi yang sangat penting bagi dalam pola makan kita sehari-hari ya. Jadi, nah yang perlu kita ketahui adalah meskipun banyak sekali produk ataupun bahan makanan yang mengandung protein, tapi tentunya ada perbedaan dari komposisinya, dari konten atau seberapa banyak kandungan protein dari suatu bahan makanan. Mungkin yang selama ini kita ketahui selalu kalau protein itu ayam, daging, telur gitu ya. Padahal sebenarnya biji-bijian pun termasuk nasi putih yang kita makan itu memiliki protein. Nah, namun seberapa banyak jumlahnya? Nah, tentunya tidak sebanding 100 gram nasi putih dengan 100 gram daging, konten dari asam amino ataupun proteinnya tentu sangat berbeda. Ya. Nah, jadi para ahli nutrisi atau itu telah membagi ya bahwa protein-protein yang didapatkan dari diet itu bisa dibagi menjadi protein komplit dan inkomplit. Artinya komplit adalah memenuhi atau memiliki kandungan seluruh asam amino esensial dengan jumlah yang cukup. Sedangkan protein inkomplit artinya adalah bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi bisa jadi beberapa asam amino esensial itu terdapat kandungan yang sangat kecil dalam jenis makanan tersebut. Ya, dan ini adalah beberapa sumber makanan yang memiliki kandungan protein yang cukup ya. Ada telur, daging ikan, ya, jamur, daging sapi dan seterusnya. Nah, seringkali protein komplit adalah protein yang bersumber dari hewani ya. Sedangkan kalau protein komplit adalah yang bersumber dari nabati. Begitu. Oke, terima kasih dokter. Jadi Laskar Medika ini kalau mau makan makanan yang bertinggi protein ini sudah bisa memilih ya dokter, mana yang protein komplit maupun yang protein inkomplit. Nah, tapi dokter, ini ada beberapa Laskar Medika yang menjalani diet vegan atau mereka seorang vegetarian. Nah, mungkin apakah mereka ini lebih beresiko mengalami defisiensi asam amino tertentu ya dokter? Oke, baik. Nah, bagaimana dengan individu diet vegan atau vegetarian yang sama sekali tidak memakan produk hewani? Nah, tentunya akan beresiko apabila dietnya dia tidak bervariasi. Kenapa? Meskipun ada protein inkomplit, saya sebutkan tadi bahwa sumber nabati seringkali inkomplit, tapi apabila dikombinasi dengan sumber protein
nabati yang lain itu tentu saja tetap bisa memenuhi kebutuhan asam amino hariannya. Dan terlebih lagi kita bersyukur di Indonesia kita banyak mengkonsumsi produk-produk kedelai ya. Seperti tempe, tahu itu adalah salah satu sumber sumber protein nabati yang ternyata kandungan proteinnya cukup komplit. Jadi tetap bisa, tidak masalah seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk Laskar Medika yang sedang menjalani diet vegan atau seorang vegetarian tidak perlu khawatir ya dokter, karena kalian bisa memilah-milah manakah asam amino yang bisa kalian konsumsi dengan baik. Oke, baik dokter. Tadi kan kita juga membahas mengenai defisiensi asam amino. Nah, kalau misalnya ada Laskar Medika nih yang kekurangan asam amino, apa dampak yang bisa muncul dalam tubuhnya itu ya dokter? Baik. Oke. Pertanyaan bagus bahwa tadi sempat saya sebutkan bahwa asam amino adalah penyusun protein, tapi ternyata asam amino lebih dari sekedar penyusun protein. Ya, jadi asam amino terlibat dalam berbagai macam proses seluler ya, termasuk pembentukan hormon, neurotransmitter, berbagai protein termasuk protein untuk antibodi atau kekebalan tubuh dan juga protein untuk kelangsungan hidup ataupun menjaga homeostasis dari manusia ya, seperti albumin, lalu membentuk protein otot dan seterusnya. Nah, sehingga apa dampak defisiensi dari asam amino ini? Yang pertama, tentunya apabila terjadi pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan, tentu akan terhambat pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian bisa juga menyebabkan penurunan imun, ya, sarkopenia atau massa otot yang sangat rendah, gitu ya. Kemudian gangguan hormon, bahkan beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara defisiensi intake asam amino tertentu dengan gangguan-gangguan tidur, gangguan mood, gitu ya. Kemudian hipoalbumin dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk Laskar Medika ini harus berhati-hati ya dokter untuk asam amino ini, karena itu sangat berbahaya bagi tubuh kalau misalnya kalian tuh kekurangan dari asam amino ini sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai defisiensi atau kekurangan asam amino ya dokter. Ya. Nah, di sini saya mau bertanya deh, di mana sih kondisi-kondisi di waktu kita itu membutuhkan asam amino yang tinggi, dan apakah ada orang-orang tertentu yang memerlukan asam amino di kadar yang cukup tinggi gitu dokter? Oke. Bagus. Jadi yang harus dipahami bahwa kita sudah ada rekomendasi untuk jumlah protein yang direkomendasikan bagi usia mulai dari kelompok usia toddler, kemudian usia anak-anak, adolescent, sampai usia dewasa dan lansia. Itu sudah ada rekomendasi dari total protein harian. Nah, itu yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, baik dokter. Jadi untuk asam amino ini memang sudah ada di pedomannya itu ya dokter. Jadi teman-teman Laskar Medika bisa mengupas tuntas di berbagai web, sudah ada ya dokter. Jadi kalau kalian bingung itu bisa langsung aja di search. Nah, oke, kita bakal masuk ke topik yang selanjutnya yang bakal menarik untuk para pecinta olahraga. Nah, mungkin seberapa penting ya peran suplementasi asam amino ini dalam meningkatkan performa atlet ataupun pemulihan otot dokter? Oke, baik. Mungkin sebelum kita bahas tentang olahraga, kita sedikit mundur manfaat asam amino dalam kesehatan ya. Jadi ternyata ini dari penelitian yang cukup baru gitu ya, bahwa penggunaan ataupun suplementasi asam amino pada beberapa kondisi kesehatan itu juga cukup banyak. Itu antara lain ada pada kondisi wasting disorder, atau ketika seseorang itu karena intake-nya yang kurang dan sebagainya akan menyebabkan tubuhnya itu benar-benar kurus, atau kita sebut wasting. Jadi ototnya sangat kecil ya, dan juga tubuhnya sangat kurus. Ini bermanfaat pemberian asam amino. Kemudian kondisi imunodefisiensi seperti pada penderita HIV/AIDS, kemudian pada kondisi sepsis, infeksi berat, trauma multiple, trauma yang berat ya, lalu gangguan hati, gangguan ginjal, kelainan ginjal, dan kelainan-kelainan lain. Ini ternyata studi menunjukkan bahwa suplementasi asam amino itu cukup bermanfaat. Ini sekilas saja ya. Jadi disarankan bahwa suplementasi asam amino esensial itu dapat memperbaiki kualitas hidup dan juga fungsi dari otot, baik pada populasi tua ya, populasi lansia dengan penyakit akut maupun kronis. Dan ini adalah juga manfaat dari suplementasi asam amino pada penderita ginjal, gangguan ginjal kronis gitu ya. Sangat direkomendasikan. Nah, baru sekarang kita masuk ke yang konteks olahraga. Nah, ini sangat menarik ya kalau kita bahas bagi para penggiat olahraga. Dan seringkali yang justru konsumen paling banyak dari suplemen asam amino itu justru para atlet ya, pegiat olahraga gitu. Nah, jadi ini penting untuk kita pelajari kenapa, supaya kita tidak sia-sia
harganya itu cukup mahal. Jadi suplemen asam amino cukup mahal. Jadi kapan kita perlu, kapan kita tidak perlu itu kembali lagi harus kita mengenal dari masing-masing individunya terlebih dahulu. Kebutuhannya tercukupi tidak dengan diet. Apabila sudah tercukupi ya tidak perlu diberikan suplemen. Karena ya itu tadi membuang-buang uang kalau kita boleh bilang gitu ya. Nah, tapi memang manfaatnya sangat besar asam amino dalam performa olahraga ini ya, baik dalam konteks sebelum dimulai olahraga, saat olahraga maupun setelah olahraga. Nah, ini ada beberapa manfaatnya sudah seperti bisa kita lihat. Yang pertama adalah jelas untuk membentuk otot kita perlu protein, dan protein asalnya dari mana? Dari asam amino. Kemudian asam amino juga bisa menjadi sumber energi cadangan ya. Jadi pada ketika olahraga kita berat, maka selain sumber dari karbohidrat atau glikogen, asam amino ternyata bisa diubah menjadi energi juga. Seperti itu. Dan juga asam amino ternyata ini bermanfaat dalam recovery. Jadi untuk mempercepat masa recovery sampai ke latihan selanjutnya, ini sangat penting perannya dari asam amino. Dan sejauh ini dari suplemen asam amino yang bermanfaat dalam olahraga yang secara ilmiah sudah terbukti setidaknya ada 3 ini. Ada BCAA atau branched chain amino acid, kemudian kreatin dan taurin. Sedangkan yang lain belum diteliti secara spesifik apabila misal khusus asam amino tertentu. Tapi setidaknya 3 ini yang rekomendasinya cukup banyak, buktinya cukup banyak seperti itu. Oke, jadi untuk para laskar medika yang sedang berolahraga dengan giat ya dokter, dan mungkin seorang atlet juga mungkin bisa memperhatikan di sini suplemen-suplemen asam amino yang direkomendasikan. Nah, tapi dokter, mungkin ada beberapa laskar medika itu yang merasa masih ragu untuk meminum suplemen ini, meskipun mereka itu seorang atlet, dan mungkin mereka itu juga bingung kapan sih waktu terbaik untuk meminum suplemen-suplemen ini, apakah sebelum latihan, setelah latihan, atau saat beristirahat begitu dokter? Ya. Betul sekali ya. Jadi pada prinsipnya apabila kita membahas suplemen dari bukti rekomendasi terbaru ya dari yang saya baca, rekomendasi dari perkumpulan sports nutrition yang ada di US di Amerika Serikat, bahwa ternyata pemberian suplementasi asam amino, kalau kita bicara khusus asam amino ya, asam amino itu sangat tidak terpengaruhi oleh makanan. Jadi bisa diberikan kapanpun. Jadi tidak terpengaruh makanan ataupun dalam artian tidak terpengaruh jam makan ataupun tidak terpengaruh kapan kita olahraga. Jadi misal dibuat rutin minum 2 kali sehari, 1 kali sehari atau 3 kali sehari, itu ternyata masih menunjukkan efek yang sama, tidak berbeda signifikan. Nah, itu kalau untuk khusus asam amino. Tapi kalau kita dalam konteks kreatin itu beda lagi. Pada dasarnya sebenarnya kreatin ini bukan suatu asam amino. Tapi kreatin merupakan senyawa turunan dari beberapa asam amino, yaitu arginin, glisin, dan juga metionin. Nah, kalau kreatinin sedikit beda. Dia lebih efektif apabila diberikan pre-exercise. Bahkan beberapa hari sebelum latihan atau pertandingan itu direkomendasikan untuk memberikan dosis kreatin cukup besar, misalnya 3 gram. Nah, itu disebutkan sebagai kreatin loading kalau seperti itu. Jadi tergantung dari senyawanya. Tapi secara umum kalau asam amino kapanpun diminum aman. Seperti itu. Jadi laskar medika ini harus memilih dulu ya dokter untuk suplemen itu asam amino yang pure ataupun yang turunan gitu ya. Kalau yang kreatin mungkin harus berhati-hati dalam pemakaiannya. Oke, tadi kan kita sudah membahas untuk konsumsi dari atlet ya dokter. Nah, ini mungkin sebagian besar laskar medika ini juga bukan atlet dan merasa kayak butuh asam amino gitu ya. Itu tuh bagaimana sih cara ideal ini untuk memenuhi kebutuhan asam amino harian bagi masyarakat umum gitu dokter? Oke. Oh ini maaf ada yang terlewat. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sana, Farsya, jadi ada sedikit ini sekaligus mendiseminasikan hasil penelitian kami ya. Jadi ini ada studi yang kita lakukan saya bersama rekan-rekan yang ada di ilmu keolahragaan, bahwa ternyata ada senyawa lain yaitu dinamakan L-karnitin. L-karnitin ini adalah suatu mirip seperti kreatin, adalah turunan asam amino. Dan ternyata meskipun belum banyak diteliti, tapi dari studi yang kami lakukan menunjukkan bahwa suplementasi L-karnitin ini menunjukkan efek yang cukup baik bagi olahragawan, karena dapat menurunkan kadar laktat serta dapat meningkatkan kapasitas aerobik dari atlet. Nah, jadi cukup bermanfaat. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin dapat. Jadi kalau ingin lihat lebih dalam bisa lihat di Google Scholar saya ya. Laskar medika ini sangat, narasumber kita ini sangat pakar di asam amino ya, sudah membuat jurnal-jurnal juga.
Oke, tadi menjawab pertanyaan Fasya. Lalu bagaimana cara kita sebagai mungkin masyarakat biasa ya, bukan atlet begitu untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial. Jadi pada dasarnya adalah kalau boleh saya merekomendasikan adalah intinya jelas kita akan bisa memenuhi kebutuhan asam amino kita apabila asupan protein harian kita sesuai rekomendasi. Nah, dengan cara apa kita bisa mencapai itu? Yang pertama adalah tentu selain dari jumlah, yang kedua yang selain dari jumlah adalah variasi diet ini sangatlah penting ya. Dan terakhir adalah baru suplemen. Ini adalah plus minus. Ini saya tuliskan plus minus kenapa? Jadi suplemen ini tidak wajib, apalagi bagi kita yang dietnya sudah seimbang. Kecuali diet kita benar-benar sangat tidak bervariasi, setiap hari makan tempe terus misal atau makan ayam terus. Nah, meskipun ayam itu sumber protein yang baik, tapi tanpa variasi akan berisiko menyebabkan kandungan asam amino yang tidak seimbang. Jadi kandungan asam aminonya mungkin tinggi pada asam amino tertentu tapi rendah pada asam amino yang lain. Jadi pentingnya adalah itu, selain dari jumlah yang kita konsumsi, kedua variasi. Ya, ini sangatlah penting. Baru setelah itu tidak bisa kita penuhi, baru suplemen yang menjadi solusi gitu. Nah, lalu seberapa banyak yang harus dikonsumsi ini di sini dapat dilihat ya. Jadi populasi yang berbeda itu tentu kebutuhannya berbeda. Tapi secara umum kalau kita lihat bagi usia dewasa muda atau dewasa di bawah 65 tahun ya. Jadi sekitar 20-an sampai 65 tahun sebelum lansia, itu paling tidak 1 gram per kilogram berat badan. Jadi misal berat badannya Farsya berapa ini sekarang? Saya di 50 dok. 50, oke, berarti 50 gram dalam 1 hari. Itulah intake protein minimal yang direkomendasikan. Nah, itu sangat mudah. Dan untuk para pasien atau individu yang dengan penyakit kronis biasanya kebutuhannya lebih tinggi, bisa 1,3 sampai 1,5. Bahkan bagi atlet-atlet yang memang tujuannya untuk membentuk otot, ya, itu bisa mencapai konsumsi sampai 3 gram per kilo per hari. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk suplementasi pada kondisi tertentu kita dibutuhkan suplementasi asam amino? Berapa dosis yang aman? Nah, ini sebenarnya masih menjadi subjek penelitian yang masih berjalan ya. Jadi penelitian sangat terbatas untuk yang meneliti secara khusus dosis aman dari asam amino yang dikonsumsi harian, suplemen asam amino. Sehingga dari rekomendasi International Society of Sport Nutrition pun rentangnya itu cukup luas, yaitu antara 1,5 sampai 18 gram per hari. Ini dikatakan masih aman dan efektif untuk memberikan efek untuk pertumbuhan otot, untuk kesehatan. Ini sudah cukup. Cuman memang rentangnya cukup jauh nih. Jadi kalau saya boleh merekomendasikan ya ambil tengahnya. Kalau di sini 1,5 sampai 18 ya boleh diambil sekitar 5 sampai 10 ya. Tapi kembali lagi selalu pastikan dulu dengan konsultasikan ke dokter Anda ya, supaya pastikan tidak ada kontraindikasi untuk konsumsi asam amino. Oke, baik dokter. Tadi juga telah dijelaskan ya mengenai kapan sih kita perlu menggunakan suplemen ya dokter. Ya. Karena suplemen ini ternyata tidak harus dikonsumsi ya dokter. Betul. Kalau misalnya kita sudah diet dengan cukup, dengan seimbang, kita tidak perlu menggunakan suplemen. Tapi yang perlu di-highlight, kita juga harus menghitungkan seberapa banyak asam amino yang diperlukan. Ya. Sesuai dengan berat badan dan juga usia ya dokter ya tadi ya. Betul sekali. Oke, baik dokter. Tadi kita telah berbincang banyak sekali ya mengenai asam amino dan perannya dalam kehidupan dan juga dalam kesehatan. Nah, oke, mungkin untuk di akhirnya ini ya dokter, boleh dong disampaikan mengenai pesan singkat untuk para laskar PDK dan pendengar anamnesis ini mengenai pentingnya memahami peran asam amino dan dalam kesehatan sehari-hari. Oke, terima kasih Farsya. Mungkin yang paling penting adalah penuhi kebutuhan protein harian dan diet dengan yang bervariasi ya, sumber protein hewani, nabati dikombinasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan asam amino kalian. Dan yang ketiga, jangan termakan apa istilahnya gitu ya, iklan betul gitu ya, iklan suplemen. Jadi harus kritis ya, kalian sebagai orang yang berpendidikan harus kritis melihat bahwa ini kira-kira bermanfaat atau enggak, aman atau enggak, kita perlu atau tidak ya. Daripada uangnya terbuang untuk itu dan ternyata tubuh kita tidak terlalu perlu, kan sayang, bisa digunakan untuk hal yang lain.
gitu. Oke, itu Laskar Medika. Jadi kita harus mempertimbangkan dengan baik ya. Ini kan untuk anak muda ini kayak banyak sekali yang FOMO Iya, gitu betul, ya dok betul, ya. Ada betul. atlet yang foto, oh harus minum ini, terlalu banyak yang diminum nantinya. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Editia atas penjelasan yang sangat informatif dan juga mudah dicerna ini. Baik, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil mengenai asam amino ini ya dokter. Mungkin bisa membuka pandangan Laskar Medika untuk memilih suplemen yang bagus dan juga pemenuhan asam amino ini. Baik, sampai di sini mungkin untuk podcast Anamnesis edisi ke-7. Jangan lupa kepada para Laskar Medika untuk terus mengikuti episode-episode menarik lainnya. Saya Farsya Septiananda selaku moderator hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anamnesis, salam sehat.